Halo guys, kembali bersama gue di channel Huil di Meikun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi menjadi anime favorit gue di musim spring 2023 adalah Oshinoko. Jadi ya di episode kemarin benar-benar ya salah satu menurut gue ya best episode gitu kan, karena memang di sini kita bisa dibilang ya masih respect sih ke Akane, karena memang jadi memang Akane adalah salah satu korban ya kan, dimana ada sebuah insiden ya kan di reality show-nya yang membuat orang-orang merundung dia gitu atau membuli dia gitu kan. Nah makanya sempet ada goyahan gitu kan, terus juga dia udah putus asa, rasa ingin bunuh diri gitu kan, tapi untungnya ada Aqua gitu kan yang menyelamatkan dia. Nah, makanya kita lihat apa rencana Aqua gitu kan untuk membalikan semangat Akane dan pastinya membalikan citra Akane kembali gitu. Jadi udah tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung ke episode 7 dari Oshinoko. Let's go. Oke, lalu nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 7 dari Oshinoko. Let's go. Judulnya viral men, gue penasaran apa yang diviralin gitu kan, apakah Akane nya atau masih kabar jelek tentang Akane gitu kan. Let's go. Nah, opening dulu. Oshinoko 11 ya, 11 episode ya. Karena memang sudah eh, di episode 1 sudah tayang hampir 1 jam lebih gitu kan. Makanya kali ini mereka di season ini ngambil 11 gitu. So that in this time to dari hai 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 突きさせる誰のため裏垂れてくる君はなんてキューテクな間伝えたくら完全な愛おー Oke. Ini ironi banget sih. Iya kan, ironi banget. Oh, diulang lagi, oke. Karena tinggal terjun doang, men. Iya kan? Ya tinggal terjun doang gitu. Untungnya ada, bisa dibilang ya, sang hero gitu kan. Ada sang hero gitu kan. Ada mengaktifkan mata saringannya. Sweet banget sih. Hmm. Oh, asisnya Memcho, nice. Hmm. Untung Memcho sadar gitu ya. Ya emang Memcho paling orang-orang lama sih ya kan, yang kenal Akane juga itu. Hmm. Gue penasaran sih, Akane dibawa ke rumah atau entahlah, gue gak ngerti. Hmm. Iya. Makanya gue makanya gue hati-hati banget men untuk nggak berbicara yang aneh gitu. Bener. Apapun itu, nge-head anime atau apa, gue mencoba untuk lebih hati-hati gitu kan. Kecuali kalau emang gue harus kritik anime itu, nah itu baru. Kalau gue sampai benci padahal anime itu bagus, mah itu salah sebenarnya. Gue mending nggak nonton sih, atau nggak gue usah ngukit-ngukit lagi gitu. Iya bener.
Mm-mm. Iya, iya, iya. Ayo juga gitu. AI itu kan kebohongan semua kan yang dilakukan oleh AI gitu kan. Hmm. Ada gading yang terletak. Oke. Kayak dari aku sih. Ini kayak dari aku sih. Oh, bukan. Kayak, kayak dari aku sih. Di root. Iya. Oh no. Wow. Iya sih. Hmm. Ya. Wah. Hmm. Ya. Betul. Betul. Hmm. Oh. Hmm. Buset. Bener sih. Betul. Betul, betul sih. Mm-mm. Bener. Sekarang balik ke akannya sih. Balik lagi ke akannya sih. Lu mau lanjut atau enggak? Oke. Oh, oke. Oke. Tadi tadi gue pikir bakal ditampung sama Strawberry Production gitu kan. Tadi gue pikirnya ke sana. Ternyata enggak. Makanya nggak mau mundur. Sebenarnya nggak masalah sih kalau lu mau. Oke. Iya, benar sih. Ini ada sesuatu yang pengen gue bahas sih nanti di akhir. Tapi ntar aja. Semoga gue inget ya. Takut aku lupa ya. Hmm. Cara rekam yang sesungguhnya. Oh. Ah.
Betul. Iya. Mm-mm. 50-50. Betul. Oke. Gue baru tahu ada sayapnya kayak sukubus. Baru lihat gue. Mm. Mm. Emot batu dong. Emot batu. Hmm. Contents. Simpelnya lebih baik melakukan daripada tidak sama sekali gitu kan. Intinya seperti itu. Mm-mm. Hmm. Mm-mm. Hmm. Anjay. Oh. Hmm. Bener. Tapi, oh, makanya matanya udah mulai keluar, kekuatan matanya udah keluar, udah bahayanya. Idealisnya keluar ya. Mm. Iya.
Oh, oke, siap. Matanya, coy. Iya. Lucu. Intinya aku tuh ingin bikin video yang seakan-akan membuat klarifikasi gitu kan kalau Akane itu nggak salah gitu. Tapi dibuat seolah kayak buat acara gitu kan. Kasihan banget semua. Oh, nice. Oh, nice, 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 nice. 32. Oke. 92. 22. Oke. Mm-mm. Ini ini bisa dibilang hadiah spesial buat Akane ini. Iya kan? Mm. Ya kan kayak film kayak bikin film dokumenter gitu loh. Ya kan? Hmm. Oh, 74.000 men. Mm-mm. Tetap aja ya. Ada aja yang chatnya yang ngeselin, tapi lebih ke positif. Akhirnya balik juga. Ya, karakter. Mm-mm. Betul. Mm. Karakter. Aduh, idaman. Mulai, come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Suka emaknya ya, come on. Nah, come on.
Oh, langsung nebak. Kurang habis begitu. Oh. Hmm. Kita bisa niru Aing. Iya, tadi dengan seperti itu. Wow. Tetap ya, agak-agak gimana gitu kan. Ini. Iya. Dan akhirnya lu punya obsesi, lu punya sebuah keinginan untuk menjadi Ai gitu kan. Biar lu disenengin Aqua gitu. Hmm. Iya. Dan rambut sih. Dan rambut sih. Ai kan panjang kan. Akarnya masih pendek gitu. Wah, bener-bener obsesi banget. Oh iya bener. Dan, 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 sulit, dan, buset. Cuk, lu lihat di temboknya catatan nggak main-main, nggak main si Akane nggak main-main men. Itu seperti seperti nada persaingan sebenarnya sih, ya kan? Karena bilang udahlah nggak usah deketin aku gitu kan. Maksudnya Akane nggak usah deketin aku biar gua aja, iya kan? Seperti nada persaingan. Hmm. 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 Hmm? La la la. Oh, oke. Oke, ini pasti tetet 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 pasti yakin gue. Oh, nggak bener kan? Let's go, let's go. Oh, let's go. Oh, bener-bener, bener-bener nih anak gila. Kita yang dulu. Goblok dong lagi. Kada tuh. Terus doa ada kade. Dan ada dana orang jatuh. Ibu su. Halo kade. Ora aduh te ora. Te itu cocok. Kembali sukita ada sodo tachi. Todo tachi tara watashi na
Ya, the best sih. Episode ini bener-bener seneng aja gue liatnya. Gue takutnya ada potongan gitu kan, dan apa gitu ya kan, adegan nggak ada ya, nggak ada ya. Episode bener-bener nice banget, jadi bener-bener membuat sebuah video yang jatuhnya seperti video dokumenter gitu kan, atau video klarifikasi lah gitu, kalau misalkan Akane ya kan itu tidak bersalah gitu kan, dan akhirnya teman-temannya apa namanya memberikan support gitu kan ke Akane, dan membuat ya seperti hadiah lah gitu kan buat Akane gitu kan, dan akhirnya para netizen sudah mulai memaafkan apa yang dilakukan oleh Akane gitu kan. Dan itu sih, gue bener-bener apa ya, bener-bener merasakan etos gitu ya, kerja dari Aqua yang bener-bener yang membuat Akane comeback gitu loh. Jadi dan ya pasti ada yang namanya impact, atau maksudnya ada balas budi lah gitu kan yang dilakukan oleh Akane gitu kan. Nah, satunya adalah menjadi Ai, dan itu gue kaget sih, itu bener-bener keren banget. Jadi gak nyangka aja gitu, ternyata bener-bener apa namanya bagus banget pemerankan tadi beberapa menit aja gitu, tuh beberapa detik, mungkin beberapa detik doang gitu kan, jadi AI gitu bagus banget. Nah, yang jadi pertanyaan gue sebenarnya seperti ini sih, tadi kan dia kan jadi AI kan, nah maksudnya ini nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang mungkin bisa menjawab pertanyaan gue gitu kan, mungkin yang baca manga mungkin bisa menjawab pertanyaan gue gitu kan. Tadi kan Akane jadi AI gitu kan, nah pertanyaan gue, apakah dia itu ada bagian dari supranatural? Maksudnya dalam artinya gini, maksud gue gini, jadi kayak apakah itu adalah bagian dari supranatural yang dimana kalau dia apa ya terobsesi banget gitu kan dengan AI, akhirnya dia menjadi AI gitu loh, atau memang itu adalah bagian dari dandanannya aja gitu, ngerti nggak maksud gue? Jadi gini, jadi kemungkinan 3 gitu, tapi lu pasti ngerti lah apa yang gue tanya, apa yang gue maksud gitu kan. Jadi maksud gue gini, kenapa AI bisa Akane jadi AI? Yang pertama, apakah itu adalah emosi yang bisa dibilang dilakukan oleh Akane dan akhirnya bisa jadi AI? Maksudnya jadi AI itu bukan AI yang merasuki Akane, bukan, maksudnya akhirnya bisa jadi AI gitu kan. Maksudnya AI yang kedua gitu. Atau yang kedua, dia benar-benar cuman ngelakuin sesuatu hal yang relate aja, maksudnya benar-benar yang ngelakuin obsesinya dia sebagai AI, dan akhirnya itu dia mengubah cara berpakaian gitu, atau cara dandan, atau cara ngomong juga gitu, dan akhirnya menjadi AI gitu. Nah, itu yang mana yang benar gitu loh, apakah bagian dari supranatural ya, atau cuman dia meniru atau menduplikasi menjadi AI gitu. Nah, itu yang mana yang benar gitu loh. Kalau misalkan ternyata yang nomor 2, ya udah gitu, emang nggak jauh apa yang dimaksud tadi di animenya, nyambung gitu kan. Tapi kok misalkan ternyata ada hubungannya dengan supernatural gitu kan, jadi kayak ternyata AI itu jadi AI itu ngerasukin Akane gitu kan, atau mungkin akhirnya dapat emosi yang akhirnya menjadi AI gitu kan. Nah, itu gue nggak tahu. Jadi AI menjadi AI bener. Nah, itu gue nggak tahu. Jadi itu 3 itu, apakah AI merasuki Akane, atau emosi yang didapatkan oleh Akane dan akhirnya menjadi AI, bukan dirasuki tapi menjadi AI. Dan yang terakhir adalah obsesinya jadi AI. Itu 3 itu, jadi mana yang benar gitu kan. Nah, terus yang terakhir soal ini sih, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, atau mungkin ada yang belum tahu. Jadi memang ini media men, sebenarnya gak cuman ngomongin reality show, gak ngomongin soal dunia acting, entertainment gitu, gak soal itu aja gitu. Tapi menurut gua yang kita ngomongin soal media is the bad news, the bad news in the good news. Jadi
apapun yang menjadi berita buruk itu adalah berita baik bagi media gitu. Makanya lu pernah dengar nggak ketika ada sebuah TV, ya kan, TV manapun yang kalian tahu lah, mau Indosiar, mau TV swasta lainnya gitu, atau TV One yang sering ada berita gitu kan. Lu pernah nggak sih ngelihat berita demo atau aksi di jalanan berakhir dengan damai? Lu pernah dengar nggak? Nggak pernah kan? Tapi selama ini yang gue pernah ikutin, baik itu aksi di jalan, ya kan, aksi di dalam ruangan dan sebagainya, itu gue pasti dapat kebagian yang pasti selalu damai. Jarang gue dapat yang ricuh gitu kan. Nah, itu pasti nggak ada beritanya. Karena apa? Karena itu bukan berita bagus buat media. Jadi makanya kita nggak ngomongin soal entertain aja, media itu memang seperti itu. Nah, ketika lu dapat berita seperti ini, demo berakhir dengan ricuh, ratingnya naik ya, pasti naik. Jadi makanya ini teman-teman harus tahu gitu kan, bad news in the good news gitu. Jadi benar-benar media itu jahat, men. Jadi itu yang emang harus dilakukan oleh orang-orang media gitu kan, untuk mendapatkan apa yang dimau oleh orang-orang gitu kan. Dan makanya disinilah elektabilitas, rating itu pasti naik karena berita-berita yang viral, berita-berita yang bisa jelek, atau berita-berita yang agak nyeleneh gitu. Ini makanya, tapi nggak selamanya berita itu selalu jelek atau nyeleneh, enggak. Jadi kadang kayak kita ngomongin yang viral-viral, kayak misalkan, oh ternyata Indonesia juara SEA Games gitu kan, terus atau lu yang tahu sendiri kan, akhirnya Indonesia bisa kedapatan, ya kan, untuk ngundang Argentina. Itu kan ratingnya kan lagi naik gitu kan, otomatis kan orang-orang yang akan bahas tentang itu ikut naik gitu. Jadi makanya kan itu yang harus teman-teman pahami juga gitu kan. Jadi kok misalkan teman-teman ngeliat dikit-dikit berita Coldplay, dikit-dikit berita timnas, dikit-dikit bola, dikit-dikit apa gitu, ya itu nikmati aja gitu. Jadi memang itulah yang terjadi di dunia media gitu kan. Nah, ini sama tuh seperti yang terjadi pada Akane juga sih, dimana yaitu tadi gue mengutip statement yang dibicarakan oleh si sutradara gitu kan, kalau ya itu urusan Akane yang ingin cari potensi, kenapa gue yang repot gitu. Kalau misalnya Akane mau mundur silahkan, gue nggak peduli gitu. Orang Akane yang ingin cari potensinya dia sendiri, orang Akane yang pengen bisa lebih show off lagi gitu kan di filmnya, di acaranya gitu kan, kenapa gue yang repot gitu kan. Nah untungnya si Aqua membela gitu kan, kalau misalkan yang namanya umur itu kan harus dilindungi, men. Jadi Akane itu masih bocah gitu. Kalau lu bandingin gua sama Akane itu memang bocah banget gitu kan. Jadi makanya emang harus ketahuan dah gua tuanya gitu. Jadi emang harus dijaga gitu kan, karena masih di bawah umur gitu kan. Makanya mungkin Akane udah dapat, harusnya baru dapat KTP sih kalau di Indonesia gitu kan. Jadi makanya hitungan tetap di bawah umur sih, karena memang baru nginjek 17 gitu kan. Nah makanya itu jadi yang harus di teman-teman sadari gitu kan, kalau ya media seperti itu gitu. Dan dunia entertain itu lebih jahat gitu. Jadi makanya kita harus bisa menyikapi hal itu gitu kan. Jadi gua rasa netizen itu tuh cuman kebawa arus doang gitu loh. Nggak kayak Jepang. Kalau Jepang tuh pokoknya sampai orang itu kebunuh udah beres, nggak akan bully lagi. Jadi kalau orang Indo gitu kan, kalau orang Indo dia tuh kebawa arus aja. Jadi kok misalkan orangnya udah nggak ada pun masih dibahas gitu. Jadi makanya itu yang bedain netizen Indo sama netizen Jepang atau netizen Korea gitu kan, yang emang agak gitu loh, yang agak gatel banget, sampai jahat banget gitu kan dalam berkomentar. Tapi kalau udah nggak ada orangnya nggak bakal dibahas lagi. Maksudnya nggak bakal nyeleneh lagi, nggak bakal nge-head lagi. Paling cuma ngingetin momen kalau oh ternyata orang ini lemah mental ya gitu. Jadi nggak sampai yang nusuk lagi gitu atau bahas orang kematian, enggak gitu. Tapi kalau orang Indo ngikut arus aja. Jadi kok misalkan orang yang udah mati dibahas lagi gitu. Makanya itu yang membedakan netizen sini sama netizen luar gitu. Padahal itu aja dari gua. Yang masih beberapa jam lagi ada anime dari Kaminaki ya kan, dan gua pasti bakal nungguin banget itu momen Roy gitu kan, apakah dia bakal kena punch dari Gitama atau atau dari si Yukito ya kan. Ya pokoknya
Ya kita lihat aja berapa jam lagi gitu kan. Ya masih jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime spring apa lagi atau konten anime apa lagi yang suka baca, aku suka aku tinggal di set aja notifikasi agar rutin tadi gua dan saya bakal lagi resmi gue selanjutnya. Bye.